Maka ketika itu tahulah orang-orang siapa Rasulullah. Abu Bakar langsung menghadap beliau dan menaungi beliau dengan pakaiannya. Maka ketika pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang berhijrahnya para sahabat menuju Yasrib. Tibalah saatnya hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar menuju Yasrib. Suka duka hijrah Rasulullah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diambil, malaikat Jibril turun membawa wahyu yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kediaman Abu Bakar di tengah terik matahari untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika kami sedang duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari yang sangat panas, tiba-tiba ada seseorang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menutup wajah pada waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita. Aisyah melanjutkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan meminta izin masuk. Lantas diizinkan dan beliau pun masuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang ada di sisimu. Abu Bakar menjawab, mereka hanyalah keluargamu, wahai Rasulullah. Beliau berkata lagi, sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk keluar berhijrah. Abu Bakar berkata, engkau ingin ditemani, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Setelah disepakati rencana hijrah tersebut, Rasulullah pulang ke rumah beliau menunggu datangnya malam. Pengepungan rumah Rasulullah. Para penjahat kelas kakap Quraisy menggunakan waktu siang mereka untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan rencana yang telah digariskan berdasarkan kesepakatan parlemen Mekah atau Darun Nadwa. Untuk eksekusi tersebut dipilihlah 11 orang pemuka mereka, yaitu Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abul As, Uqbah bin Abul As, An-Nadhar bin Al-Haris, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabih bin Al-Hajjaj, dan yang terakhir Munabbih bin Al-Hajjaj. Ibnu Ishaq berkata, ketika malam telah gelap, mereka berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengintai kapan beliau bangun sehingga dapat menyergapnya. Kebiasaan yang selalu Rasulullah lakukan adalah tidur pada awal malam dan keluar menuju Masjidil Haram setelah pertengahan atau 2/3 untuk sholat di sana. Orang-orang Quraisy benar-benar yakin bahwa persekongkolan keji kali ini akan membuahkan hasil. Hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegak dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Dia berkata kepada para rekannya yang ikut mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nada mengejek dan merendahkan, sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa jika kalian mengikuti ajarannya,
niscaya kalian akan dapat menjadi raja di raja bangsa Arab dan non-Arab. Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah mati, lalu dijadikan bagi kalian surga-surga seperti suasana surgawi di lembah-lembah Yordania. Jika kalian tidak mau melakukannya, dia akan menyembelih kalian. Kemudian kalian dibangkitkan setelah mati, lalu dijadikan bagi kalian api yang membakar. Waktu eksekusi persekongkolan tersebut adalah setelah pertengahan malam, saat beliau biasa keluar dari rumah. Mereka melewati malam tersebut dengan berjaga-jaga sembari menunggu tengah malam tepat. Namun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya urusan langit dan bumi. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dialah yang Maha melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi selainnya. Dia telah menetapkan janji yang telah difirmankannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal ayat 30. Rasulullah meninggalkan rumah. Sekalipun persiapan yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk melaksanakan rencana keji tersebut sedemikian ekstra, namun mereka tetap mengalami kegagalan yang memalukan. Pada malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burda hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu." Bila akan tidur, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memakai burdah tersebut. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka. Beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Batha, lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu Allah telah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yasin ayat 9. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Semuanya beliau taburi tanah di atas kepalanya. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil, celah kecil di bagian belakang rumah Abu Bakar pada malam hari, hingga tembus ke Gua Thur yang menuju ke arah Yaman. Orang-orang Quraisy yang mengepung rumah beliau tetap menunggu hingga waktu yang tepat, dan menjelang tiba waktu tersebut, tanda-tanda kesia-siaan dan kegagalan sudah nampak bagi mereka. Seorang laki-laki yang tidak ikut serta dalam pengepungan tersebut datang dan melihat mereka sedang berada di pintu rumah beliau. Ia kemudian menanyai mereka, "Apa gerangan yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Muhammad." Dia berkata, "Sesungguhnya telah sia-sia dan merugilah kalian. Demi Allah, dia telah melewati kalian
dan menaburkan tanah di atas kepala-kepala kalian, lalu pergi sesuai dengan keinginannya. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak melihatnya. Mereka bangkit sambil mengusap tanah yang menempel di kepala mereka. Untuk meyakinkan, mereka mengintip ke arah pintu dan melihat Ali yang mereka sangka Muhammad SAW. Lalu mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya ini adalah Muhammad yang sedang tidur dan masih memakai burdahnya. Mereka pun masih tetap menunggu hingga pagi menjelang. Ali bangun dari tempat tidur. Melihat hal itu, mereka menjadi linglung, lalu menanyai perihal Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Lalu dia menjawab, aku tidak mengetahui tentangnya. Perjalanan dari rumah menuju gua. Rasulullah SAW meninggalkan rumah beliau pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Setelah itu, beliau menuju kediaman sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sedangkan kaum muslimin mendoakan keamanan untuk perjalanan dan hartanya. Kemudian kedua-duanya meninggalkan rumah Abu Bakar tersebut dengan melewati pintu belakang, lantas bersama-sama keluar dari Mekah secepatnya sebelum fajar terbit. Nabi SAW telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan berupaya keras untuk mencarinya, dan jalan yang pertama kali akan disisir oleh mereka adalah jalan utama kota Madinah yang menuju ke arah utara. Oleh karena itu, beliau memilih jalan yang berlawanan arah, yaitu jalan yang terletak di selatan Mekah yang menuju ke arah Yaman. Beliau menempuh jalan ini sepanjang 5 mil hingga akhirnya sampai ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Tur. Ini adalah bukit yang tinggi, jalanannya terjal, sulit didaki dan banyak bebatuan. Kondisi ini membuat kaki Rasulullah SAW lecet. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika berjalan di jalur tersebut, beliau bertumpu pada ujung-ujung kaki agar jejak perjalanannya tidak tampak. Karenanya kedua kaki beliau jadi lecet. Apapun kondisinya, beliau kemudian harus diemban oleh Abu Bakar ketika mencapai bukit. Abu Bakar mulai memeganginya dengan kencang hingga akhirnya sampai ke sebuah gua di puncak bukit yang kemudian hari dikenal oleh sejarah dengan nama Gua Thur. Saat berdua di dalam gua, ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, demi Allah, jangan engkau masuk duluan wahai Rasulullah. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya saja. Lalu Abu Bakar masuk duluan ke dalam gua tersebut. Di dalam gua tersebut ada beberapa lubang yang mana langsung saja Abu Bakar menutupi lubang-lubang tersebut dengan bajunya. Namun ada 2 lubang yang belum ditutupi dengan baju, hingga akhirnya kaki Abu Bakarlah yang menyumbat 2 lubang tersebut. Lalu Abu Bakar mengizinkan Rasulullah SAW untuk masuk. Lalu Rasulullah SAW pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Sementara Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupi kakinya. Namun dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah SAW. Beliau berkata kepadanya, ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Aku telah disengat, jawabnya.
Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah kecil ke bagian sengatan tersebut hingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama 3 malam, dari malam Jumat, Sabtu hingga malam Ahad. Sementara pada malam-malam itu Abdullah putra Abu Bakar mendampingi mereka berdua. Aisyah bertutur, Abdullah ini adalah seorang anak yang menginjak usia balik. Abdullah ini adalah seorang anak yang sudah menginjak usia balik, cerdas dan cepat paham. Dia berjalan pada penghujung malam mengunjungi keduanya, sehingga dia seakan-akan bersama-sama bermalam dengan orang-orang Quraisy. Semua perintah yang disiasati oleh keduanya terhadapnya dapat dicernanya dengan baik. Dia membawa berita tentang hal itu kepada keduanya ketika sudah bercampur gelap. Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, menggembalakan kambing perah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan mengistirahatkannya untuk sesaat di malam hari, sehingga keduanya dapat bermalam sembari meminum dari perahan susu kambing tersebut. Kemudian Amir bin Fuhairah memanggil keduanya pada akhir malam. Dia melakukan hal itu selama 3 malam berturut-turut. Setelah Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Mekah, Amir bin Fuhairah mengiring kambingnya untuk mengikuti jejaknya guna menghapusnya. Sementara kaum Quraisy semakin menjadi-jadi kegilaannya manakala mengetahui secara pasti pada pagi harinya lolos Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari eksekusi persekongkolan yang mereka lakukan. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memukuli Ali, menyeretnya ke Ka'bah dan mengurungnya untuk sesaat sebagai upaya mendapatkan informasi tentang keduanya. Manakala tindakan mereka terhadap Ali tidak membuahkan hasil, mereka mendatangi rumah Abu Bakar lalu mengetuk pintunya. Ketika itu Asma bin Abu Bakar keluar menemui mereka. Lantas mereka berkata kepadanya, "Mana ayahmu?" "Demi Allah, aku tidak tahu kemana ayah," jawabnya. Abu Jahal mengangkat tangannya. Dia ini, Abu Jahal, dia dikenal sebagai orang yang berperangai jorok dan tak senonoh. Lantas Abu Bakar langsung menampar pipi Asma dengan sebuah tamparan yang menyebabkan anting-antingnya jatuh. Di dalam sidang istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka menjadikan semua jalur menuju Mekah dari semua penjuru di bawah pengawasan yang sangat ketat dan bersenjata. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy, apapun kondisinya, dalam keadaan hidup ataupun mati. Ketika itulah para pasukan berkuda, pejalan kaki dan pelacak jejak sama-sama berupaya keras untuk melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng, perbukitan, lembah, dataran rendah dan tinggi. Namun hal itu tidak membuahkan hasil yang manfaat. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua, akan tetapi Allah Maha Kuasa untuk urusannya. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua, akan tetapi Allah Maha menguasai urusanmu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas dari Abu Bakar, dia berkata, "Aku berada di sisi Rasulullah di gua, lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata di situ ada laki-laki mereka. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita." Beliau berkata, "Diamlah, wahai Abu Bakar, kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah." Di dalam lafaz riwayat yang lain, "Apa pendapatmu bila ada 2 orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah?" Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka memuliakan. Padahal
para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri beliau. Perjalanan menuju Madinah. Ketika semangat untuk mencari sudah mulai mengendur, aktivitas patroli pemeriksaan sudah dihentikan, serta gejolak emosi kaum Quraisy sudah mulai reda. Setelah secara terus-menerus dan serius pelacakan dilakukan selama 3 hari tanpa membuahkan hasil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat setianya itu keluar menuju Madinah. Sebelumnya, mereka berdua telah menyewa Abdullah bin Uwairikits al-Haris yang merupakan penunjuk jalan yang berpengalaman di dalam menelusuri jalan. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Setelah itu mereka berdua membuat perjanjian dengannya untuk bertemu di Gua Sur setelah 3 malam dengan membawa kedua unta tersebut. Ketika malam Senin awal Rabiul Awal 1 Hijriah atau bertepatan dengan 16 September 622 Masehi, Abdullah bin Uwairikits menemui keduanya dengan membawa kedua unta itu. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, gunakan salah satu dari kedua untaku ini." Dia menyerahkan kepada beliau yang terbaik dari keduanya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Aku harus membelinya." Asma bin Abu Bakar mendatangi keduanya dengan membawa bekal makanan, namun lupa mengikatnya dengan tali. Ketika keduanya sudah berangkat, dia pergi untuk mengikat bekal makanan tersebut, namun ternyata tidak memakai tali. Lalu dia menyobek ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu bagian dia ikatkan ke bekal makanan tersebut dan yang satu lagi untuk pakaiannya. Ketika itulah dia kemudian dijuluki Zatun Nithaqain, pemilik 2 ikat pinggang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berangkat. Amir bin Fuhairah juga ikut dalam perjalanan ini. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uwairikits dengan menempuh jalur pesisir pantai. Ketika telah keluar dari gua, jalur pertama yang mereka ambil untuk membimbing mereka adalah arah selatan menuju Yaman, kemudian ke arah barat menuju pesisir. Lalu setelah tembus ke jalan yang tidak pernah dijejaki orang, dia menuju ke arah utara, dekat pinggir pantai Laut Merah. Jalur ini sangat jarang ditempuh orang. Ibnu Ishaq menyebutkan lokasi-lokasi yang pernah dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan tersebut. Dia berkata, ketika penunjuk jalan membimbing keduanya keluar, dia membawa mereka berdua menelusuri jalan daratan rendah di kota Mekah, kemudian menempuh kawasan pesisir hingga menjumpai jalan tembus arah bawah dari Asfan. Kemudian mereka bergerak lagi menuju jalan bawah Amaj. Setelah itu dia meminta izin kepada keduanya untuk melintas hingga akhirnya menjumpai jalan tembus setelah melintas Kudaid. Kemudian membawa keduanya melintasi dari tempatnya tersebut. Mereka lalu menelusuri jalan di wilayah Al-Khoror, Sasi Al-Khoror, Saniyatul Murrah, Lakfa, dan kemudian melewati Mujilah Lakof. Kemudian membawa keduanya memasuki Mujilah Mujaj, kemudian menelusuri Marjah Muhaj, kemudian memasuki ke pedalaman Marjah Zil Gulwain, kemudian memasuki Dzukashir, kemudian membawa keduanya menuju Al-Jadajid, lalu Al-Azrad, kemudian menelusuri Dzussalam yang merupakan pedalaman musuh suku Mudlijah Ta'han, kemudian menuju Al-Ababid, kemudian melewati Al-Pajah, kemudian menuruni Al-Araj, kemudian menelusuri Saniyatul Air, posisi kanan Rukubah, hingga akhirnya menuju pedalaman Dri'im, dan akhirnya bersama keduanya tiba di Kuba. Berikut kami paparkan beberapa peristiwa yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kami telah melakukan perjalanan sepanjang malam, dan dari keesokan harinya hingga hari mencapai suhu udara yang amat terik. Jalanan lengang dan tidak satupun
lalu lalang. Lalu aku mengangkat sebuah batu besar yang berukuran panjang dan dapat dinaungi sehingga tidak tersengat oleh matahari. Lalu kami singgah untuk berteduh di sana. Aku meratakan tempat dengan tanganku sendiri untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau dapat tidur. Kemudian aku membentangkan hamparan yang terbuat dari bulu binatang sembari berkata, "Tidurlah wahai Rasulullah, aku akan mengontrol kondisi di sekelilingmu." Lantas beliau tertidur dan aku mengontrol kondisi di sekelilingnya. Tiba-tiba aku melihat seseorang pengembala yang sedang mengiring kambingnya menuju batu besar tersebut. Dia ingin melakukan seperti yang kami lakukan. Aku bertanya kepadanya, "Kamu mengembalakan kambing untuk siapa, wahai anak?" Dia menjawab, "Seseorang dari penduduk Madinah," dalam versi lain dari penduduk Mekah. Aku bertanya, "Apakah kambing yang kamu gembalakan ada air susunya?" Dia menjawab, "Ya." "Apakah dapat diperah?" tanyaku. Dia menjawab, "Ya." Lalu dia mengambil seekor kambing. Aku berkata, "Perahlah susunya hingga tidak tersisa dan hindari dari tanah, bulu, debu halus di matanya." Lalu dia memerah semua air susu yang terkumpul pada setiap persendiannya. Saya melihat wadah kecil berisi air dan membawanya kepada Nabi untuk beliau minum dan berwudu darinya. Aku mendatanginya namun mendapatkan masih tertidur hingga aku tidak ingin membangunkannya. Lalu setelah beliau terjaga, barulah aku memberikannya. Aku menuangkan air ke susu hingga bagian bawahnya menjadi dingin. Lalu aku berkata, "Minumlah wahai Rasulullah." Dia pun meminumnya hingga aku puas. Kemudian beliau berkata, "Bukankah sudah waktunya berangkat?" Aku menjawab, "Benar." Dia, Abu Bakar, berkata, "Lalu kami berangkat." Di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar selalu membonceng Nabi SAW. Hal ini karena Abu Bakar adalah orang yang lebih tua dan dikenal, sedangkan Nabi waktu itu masih muda dan belum dikenal. Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa laki-laki yang bersamamu ini?" Dia menjawab, "Orang ini penunjuk jalan bagiku." Maksud Abu Bakar menunjukkan jalan kebaikan, namun orang tersebut mengira hanya sekedar pemandu jalan yang ditempuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar diincar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah mengisahkan, "Ketika aku sedang duduk di majelis kaumku Bani Mudlij, datanglah seorang laki-laki dari mereka hingga berdiri di hadapan kami yang masih duduk sembari berkata, 'Wahai Suraqah, barusan aku telah melihat para musuh di pesisir. Aku kira mereka itu Muhammad dan para sahabatnya. Lalu tahulah aku bahwa memang mereka orangnya. Lantas aku berkata kepadanya, sesungguhnya yang kamu lihat bukan mereka, tapi kamu melihat sipulan dan sipulan yang berangkat di depan mata kita.' Kemudian aku terdiam di majelis sesaat, lalu berdiri dan masuk lagi. Lantas aku menyuruh budak wanitaku agar mengeluarkan kudaku yang berada di belakang bukit. Lalu dia menahannya untukku. Aku mengambil tombakku lantas keluar melalui bagian belakang rumah. Aku membuat garis di tanah dengan kepala tombakku dan menurunkan bagian atasnya hingga aku menghampiri kudaku lantas menunggangnya. Aku mengendalikannya agar membawaku untuk dekat hingga aku mendekat mereka. Namun kudaku terjungkal hingga aku jatuh darinya. Lalu aku berdiri sembari tanganku memegang busur panah lalu mengeluarkan anak panah. Lantas mengundinya. Apakah aku harus mencelakai mereka atau tidak? Namun undian yang keluar justru yang tidak aku sukai. Lantas menunggangi kudaku lagi dan tidak memedulikan undian yang keluar tadi. Kudaku membawaku mendekat hingga ketika aku mendengar bacaan Rasulullah SAW. Sementara beliau dalam kondisi tidak menoleh, hanya Abu Bakar yang lebih banyak menoleh. Terprosoklah kedua kaki kudaku ke dalam perut bumi hingga sebatas lutut yang membuatku terjatuh lagi darinya. Kemudian aku menderaknya, lalu ia bangkit lagi.
namun kedua lengannya hampir tidak dapat dikeluarkan. Ketika ia sudah berdiri tegak, tiba-tiba bekas kedua lengan tadi menimbulkan debu yang mengepul di langit seperti asap. Lantas aku mengundi dengan anak panah lagi. Namun sekali lagi yang keluar adalah anak panah yang aku benci. Lantas aku berteriak memanggil mereka bahwa mereka aman. Mereka pun menghentikan langkah. Lalu aku menunggangi kudaku hingga menemui mereka. Ketika aku bertemu dan mengingat apa yang aku alami baru saja, saat tertahan dari menjamah mereka, terbersitlah di dalam diriku bahwa apa yang dibawa Rasulullah SAW ini akan mendapat kemenangan. Lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya kaummu telah menjadikan tebusan terhadap dirimu. Aku juga memberitahukan mereka. Lantas aku menawarkan mereka perbekalan dan barang. Namun beliau tidak melakukan tawaran terhadapku dan tidak menanyaiku, kecuali hanya berkata, ringankan harganya dari kami. Lalu aku meminta agar menuliskan rekomendasi perlindungan untukku. Maka beliau memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk menuliskannya. Lalu dia menulisnya untukku pada secari kulit. Kemudian Rasulullah pun pergi berlalu. Dalam riwayat lain dari Abu Bakar, dia berkata, kami berangkat sementara orang-orang Quraisy mengebur kami, namun tidak seorang pun yang berhasil menemui kami selain Suraqah bin Malik bin Ju'sum yang menunggangi kudanya. Lalu aku berkata, pelacakan ini telah mencapai kita, wahai Rasulullah. Lantas beliau bersabda, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Suraqah kemudian pulang dan mendapatkan orang-orang masih mengadakan pencarian. Lalu dia berujar, aku sudah mendapatkan berita pasti tentangnya untuk kalian, sehingga sudah cukuplah bagi kalian hingga di sini. Dalam hal ini, di pangkal hari dia sebelumnya, sebagian orang yang gigih menguber keduanya, namun di penghujungnya justru menjadi pelindung bagi keduanya. Dalam perjalanan tersebut, beliau melewati kemah Ummu Ma'bad al-Huzaiyah. Dia seorang wanita yang cerdas dan pekerja ulet, sudah terbiasa hidup di halaman kemahnya, kemudian memberi makan dan minum berlalu lalang di sana. Lantas mereka berdua bertanya kepadanya, apakah dia memiliki sesuatu? Lalu dia menjawab, demi Allah, andai kata kami memiliki sesuatu, niscaya kami tidak akan kikir menjamu kalian, apalagi orang yang menginginkannya adalah seorang asing. Ketika itu merupakan tahun paceklik. Rasulullah SAW memandang ke seekor domba yang ada di samping kemah, sembari bertanya, bagaimana kondisi dombamu ini, wahai Ummu Ma'bad? Dia berkata, ia adalah domba yang tak mampu lagi mencari makan. Beliau bertanya, apakah ia masih memiliki air susu? Dia menjawab, bahkan kondisinya lebih parah lagi. Beliau berkata, apakah kamu mengizinkanku untuk memerah susunya? Ya, wahai Rasulullah, bila engkau melihat ia memang memiliki air susu, maka perahlah. Lalu Rasulullah memerah putingnya dengan tangannya, membaca bismillah dan berdoa. Maka mengembanglah putingnya dan mengalirlah air susu dengan banyak. Lalu beliau mengambil bejana milik Ummu Ma'bad yang biasa disuguhkan kepada rombongan pejalan. Beliau memerah ke dalamnya hingga domba itu mengembik kencang. Lalu beliau memberinya minum dan minumlah ia hingga kenyang. Kemudian beliau memberi minum para sahabatnya hingga mereka pun kenyang. Kemudian barulah beliau meminum. Setelah itu beliau memerahnya lagi hingga bejana itu pun terisi dengan penuh. Kemudian dia menyisakan untuk Ummu Ma'bad dan mereka berangkat. Tahu berapa lama datanglah suaminya Abu Ma'bad mengiring kambing-kambing yang kurus lagi kerempeng. Ketika melihat ada air susu, dia terkejut sembari bertanya, dari mana engkau dapat air ini? Padahal yang menginginkannya itu adalah asing dan di rumah tidak ada susu. Sang istri menjawab, demi Allah, tidak demikian. Hanya saja barusan seorang laki-laki yang diberkahi melewati perkemahan kita. Di antara ucapannya begini dan begini, kondisinya begini dan begini. Suaminya berkata,
demi Allah, sesungguhnya aku berpendapat dia adalah orang yang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy. Tolong kamu sebutkan ciri-cirinya padaku, wahai Ummu Ma'bad. Lalu dia menyebutkan ciri-cirinya yang memiliki sifat yang menawan hati, ucapan yang mempesona seakan orang yang mendengarnya melihatnya langsung di hadapannya. Dalam hal ini, kami akan memaparkan penjelasan mengenai ciri-ciri fisik beliau pada halaman-halaman terakhir buku ini. Lalu Abu Ma'had berkata, demi Allah, inilah orang yang urusannya disebut-sebut oleh orang-orang Quraisy. Aku ingin sekali menemaninya dan berniat akan melakukan hal itu bila ada kesempatan. Lalu mereka mendengar suara melengking di Mekah, sementara mereka tidak dapat melihatnya siapa yang mengucapkannya. Semoga Allah Rabb Arsy membalasnya sebaik-baik balasan. Dua sejawat telah singgah di kemah Ummu Ma'bad. Keduanya mampir membawa dan berangkat dengan kebajikan. Sungguh beruntunglah orang yang menjadi pendamping Muhammad. Wahai orang yang jauh, tidaklah Allah palingkan dari kalian perilaku baik dan kehormatan diri yang tiada tertandingi untuk menghinakan Bani Ka'ab, menggantikan para pemudi mereka. Posisinya mendapat perhatian oleh kaum mukminin. Ternyata wanita kalian perihal domba. Tanyakan wanita kalian perihal domba dan bejananya. Sungguh jika kalian tanyakan domba, maka ia akan bersaksi. Asma berkata, kami tidak mengetahui kemana Rasulullah pergi ketika laki-laki dari bangsa jin menyongsong dari arah bawah Mekah, lalu melantunkan untaian bait-bait tadi. Sementara orang-orang mengikutinya dan mendengarkannya, namun tidak dapat melihatnya, hingga kemudian dia muncul dari arah atas. Dia melanjutkan, ketika kami mendengar ucapannya, tahulah kami kemana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, yaitu ke arah Madinah. Di dalam perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Buraidah Al-Hasbi Al-Aslami yang membawa serta bersamanya 60 keluarga. Dia menyatakan keislamannya bersama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat isya, lalu mereka bermakmum dengan beliau. Buraidah pergi di negeri kaumnya hingga seusai perang Uhud, barulah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Bakar, dari Abdullah bin Buraidah, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu optimis dan tidak pernah memiliki kepercayaan tiarah, percaya kepada pertanda baik atau buruk berdasarkan arah terbang burung. Buraidah berangkat bersama 7 orang penunggang kuda dari sukunya, Bani Sahab. Lalu dia menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bertanya kepadanya, dari siapa kamu? Dia menjawab, Aslam. Lalu beliau berkata kepada Abu Bakar, kita telah selamat. Kemudian beliau berkata lagi, dari Bani apa? Dia menjawab, Bani Sahab. Beliau berkata, kalau begitu telah keluarlah sahmu, bagian dari perolehan ghanimah Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Abu Aus Tamim bin Hajar, dalam versi riwayat yang lain Abu Tamim Aus bin Hajar, di suatu tempat bernama Qodawah yang terletak antara Juhfah dan Harsy di Araj. Beliau telah membuat jalan unta menjadi lambat karena bersama-sama Abu Bakar menunggangi 1 unta saja. Lalu Aus membawanya ke unta jantan miliknya dan mengirim seorang budaknya bersama mereka berdua. Budak ini bernama Maksud. Dia berkata kepada budaknya, telusurilah jalan bersama keduanya karena kamu banyak mengetahui seluk-beluk jalan, dan jangan berpisah dengan mereka. Lalu dia menelusuri jalan bersama mereka berdua hingga membawa keduanya memasuki Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Mas'ud kepada tuannya dan menyuruhnya agar meminta Aus menghiasi untanya di bagian lehernya dengan tali kuda, yaitu 2 lingkaran. Lalu beliau memanjangkan antara keduanya. Maka jadilah ia sebagai ciri khas mereka ketika kaum musyrikin datang saat perang Uhud
Aus mengirim budaknya Maksud bin Hunaidah dari arah Araj dengan berjalan kaki untuk memberitahukan perihal orang-orang Quraisy tersebut kepada Rasulullah. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Makula dari At-Tabari. Mas'ud ini sudah masuk Islam setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah dan tinggal di Araj. Di dalam perjalanannya juga, tepatnya di sebuah pedalaman Rim, Rasulullah berjumpa dengan Az-Zubair yang ikut dalam rombongan kaum muslimin karena mereka adalah para pedagang yang ingin berangkat menuju kawasan Syam. Lalu Az-Zubair mengenakan untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar pakaian yang putih. Singgah di Kuba. Pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian, yaitu tahun pertama dari hijrah yang bertepatan dengan 13 September 622 Masehi, Rasulullah SAW singgah di Kuba. Urwah bin Az-Zubair berkata, kaum muslimin di Madinah mengetahui keluarnya Rasulullah dari Mekah. Setiap pagi mereka kaum muslimin pergi ke Al-Harrah, yaitu perbatasan. Untuk apa mereka ke sana? Untuk menunggu kedatangan beliau hingga mereka terpaksa harus pulang karena teriknya matahari. Suatu hari mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan beliau. Ketika mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi mengintip dari salah satu tembok rumah mereka untuk mengetahui urusan yang ditunggu-tunggu tersebut. Lalu dia melihat Rasulullah dan para sahabatnya dalam kondisi cerah, seakan fata morgana perjalanan telah hilang. Maka orang Yahudi tidak dapat menahan untuk berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Arab, apa yang kamu tunggu sudah datang." Maka kaum muslimin serta-merta bangkit membawa senjata. Mereka menemui Rasulullah SAW di tapal perbatasan. Ibnu Qayyim berkata, dan dengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Abi Amr bin Auf. Kaum muslimin memekikan takbir sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan beliau dan keluar menyongsong beliau. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputaran, sementara ketenangan telah menyelimuti dari beliau dan wahyu pun turun dari Allah Subhanahu wa taala. Urwah bin Zubair berkata, mereka menemui Rasulullah SAW, lantas beliau bersama mereka berjalan berbarengan ke arah kanan hingga singgah di perkampungan Bani Amir bin Auf. Hal ini terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri menyongsong orang-orang, sementara Rasulullah SAW duduk dan diam. Maka orang-orang datang dari kalangan Ansor dan belum pernah melihat Rasulullah mengucapkan salam mendatangi Abu Bakar yang mereka kira Rasulullah, hingga kemudian sinar matahari mengenai Rasulullah karenanya. Abu Bakar langsung menghadap beliau dan menaungi beliau dengan pakaiannya. Maka ketika itu tahulah orang-orang siapa Rasulullah. Semua penduduk Madinah berangkat menyambut. Ketika itu memang betul-betul hari yang dipersaksikan, momen yang tidak pernah disaksikan orang Madinah. Sepertinya sepanjang sejarahnya mereka tidak pernah menyaksikan. Orang-orang Yahudi telah melihat kebenaran berita gembira yang diinformasikan oleh Habakuk, nabi mereka, yang menyebutkannya sesungguhnya Allah datang dari At-Timan dan Al-Qudus datang dari Bukit Paran. Di Kuba, Rasulullah SAW singgah di kediaman Kulsum bin Al-Haddam. Dalam versi riwayat yang lain ditulis Sa'ad bin Khaisamah, namun riwayat pertama lebih valid. Sementara Ali bin Abi Thalib tinggal di Mekah selama 3 kali hingga dia bisa menggantikan Rasulullah SAW dalam menunaikan titipan-titipan orang yang diamankan kepada beliau. Kemudian barulah dia berhijrah dengan berjalan kaki hingga akhirnya berjumpa keduanya di Kuba dan disinggah di kediaman Kulsum bin Al-Haddam. Jumat bersama mereka di masjid yang berada di perut lembah itu. Mereka semua berjumlah 100 orang laki-laki.
memasuki kota Madinah. Seusai sholat Jum'ah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, dan dari sejak hari itu kota Yasrib dinamakan menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diungkapkan dengan Madinah yang lebih ringkas. Hari ini adalah hari bersejarah yang amat agung. Rumah-rumah dan lorong-lorong ketika itu bergemuruh bagikan tahmid, pujian, takdis, penyucian. Wanita-wanita Ansor menyanyikan bait-bait berikut sebagai ekspresi kegembiraan dan keriangan.